Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu,
ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang hari hidup kami mau hidup melakukan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima saat ini, itulah yang membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa memiliki kehidupan yang sempurna sebagai orang percaya itu adalah sebuah kewajiban. Saudara tidak salah dengar. Saya katakan memiliki kehidupan yang sempurna sebagai orang percaya itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki hidup yang sempurna, sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ada banyak orang percaya yang merasa hal itu mustahil, ya. Hal itu tidak mungkin. Tetapi kita harus ingat, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, firman Tuhan katakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itu artinya sejak pertama manusia memiliki keadaan yang sempurna sebelum jatuh di dalam dosa. Karena diciptakan segambar dengan Allah. Jadi ada di dalam keadaan yang sempurna. Nah, jika demikian saudaraku, ketika kita berkata kita tidak mungkin sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka hal itu menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Sebab untuk kembali menjadi manusia yang sempurna seperti rancangan Allah semula, sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, persoalannya adalah kita mau atau tidak untuk menjadi sempurna. Saya katakan tadi itu bukan sesuatu yang mustahil, karena bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, di sini kita harus menentukan pilihan hidup. Apakah kita mau memiliki komitmen untuk berjuang menjadi manusia yang sempurna atau tidak? Kalau kita mau, maka Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Dan sesungguhnya Allah sudah melakukannya, yaitu Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita.
Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kalau kita bersedia memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, maka dalam setiap gerak hidup ini, apapun yang kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus, semuanya adalah kebenaran. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata kita harus sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka itu artinya kita bisa sempurna. Saya ulang sekali lagi, itu artinya kita bisa sempurna. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Dan kita harus sadar memiliki hidup yang sempurna itu adalah kewajiban. Artinya kalau kita tidak memiliki kehidupan yang sempurna, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Di dalam Matius 5 ayat 48, yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara perhatikan, ada kata haruslah, artinya tidak boleh tidak. Pertanyaannya, kenapa? Karena orang-orang yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, di dalam kerajaannya, hanya orang-orang yang memiliki kesempurnaan hidup. Dan harus diingat, sebagaimana Allah Bapa di sorga adalah Allah yang sempurna, maka anak-anaknya pun harus sempurna. Saudaraku, seharusnya dari kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita baca atau yang sering kali kita dengar, kita tahu benar. Manusia pertama tinggal bersama-sama dengan Allah. Saat itu mereka ada di dalam keadaan yang sempurna. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, dalam hal ini ketika mereka memilih untuk memberontak kepada Allah dengan cara melanggar perintah Allah, maka keadaan mereka sudah tidak lagi sempurna. Keadaan inilah yang membuat mereka diusir oleh Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara perhatikan itu. Dalam ayat ini ada kalimat, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak bisa tinggal bersama-sama dengan segala sesuatu yang tidak sempurna. Apakah Allah kejam? Tidak. Tetapi Allah punya tatanan yang tidak bisa dilanggar. Bahkan tidak bisa dilanggar oleh Allah sendiri. Saudaraku, keadaan ini jelas menunjukkan kepada kita, jika kita tidak mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup selama kita masih hidup di dunia ini, maka hal itu telah menunjukkan bahwa kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita berkata bahwa kita tidak mungkin sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna? Jawabannya sederhana. Karena kita masih ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga kita tidak bersedia memberi diri untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Padahal, sebagai orang percaya seharusnya kita sudah tahu apa yang firman Tuhan katakan. Roma 8 ayat 14, firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini jelas sekali saudaraku. Karena firman Tuhan sudah mengatakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh
kebenaran. Artinya anak-anak Allah wajib hidup dalam kebenaran, wajib hidup dalam kesucian, wajib hidup dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus. Jadi kalau kita tidak bersedia memberi diri untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran berarti kita bukan anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu adalah anak kebenaran. Sebab Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang benar. Allah yang memanggil kita, yang telah memilih kita, yang kita panggil dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Dia adalah Allah yang benar. Jadi anak-anaknya juga harus benar. Nah saudaraku, sekarang kita mau pilih yang mana? Memilih hidup menikmati dunia ini selama 70 tahun, lalu ketika nanti berada di balik kematian, kita akan ditolak oleh Allah. Atau memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan memberi diri hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tetapi di balik kematian nanti, kita akan diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya. Kita akan dikenal oleh Allah sebagai anak-anaknya. Jadi ingat ini saudaraku. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kita harus tetap ingat. Hidup di dunia ini sangat singkat. Jadi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berubah sejak sekarang, kita tidak mengambil keputusan untuk bertobat sejak sekarang, maka hidup kita ada dalam ancaman bahaya di kekekalan, yaitu akan terpisah dari Allah, terbuang dari hadapan Allah, terbuang ke dalam api neraka, saudaraku. Dan ini adalah kengerian yang sangat dahsyat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk mengambil keputusan kembali kepada Allah, berubah dan bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang mulia, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami punya kesempatan untuk merubah diri. Dan kami harus memilih meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kami mau berjuang, memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya dalam sepanjang hari-hari hidup kami hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kehidupan kami boleh ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kami, sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami disadarkan. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kesempurnaan hidup bagi orang percaya itu adalah kewajiban. Berjuanglah untuk menjadi sempurna. Shalom.